Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sejak 2014 mengguncang Eropa Timur dan mengubah jalur geopolitik dunia. Mengapa demonstrasi di sebuah alun-alun bisa berujung pada perebutan wilayah? Mengapa pergantian pemerintahan mampu memicu pergeseran peta kekuatan internasional? Dan bagaimana ketegangan yang awalnya tampak lokal berubah menjadi salah satu konflik terbesar di era modern? Semua pertanyaan itu membawa kita pada benang merah antara protes rakyat, intervensi militer, dan invasi berskala penuh. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di penghujung 2013, ketika alun-alun kemerdekaan di Kiev menjadi panggung pergolakan politik yang membuat dunia menoleh. Di antara suhu musim dingin yang menusuk, ribuan warga turun ke jalan. Mereka menyalakan api unggun kecil, mengibarkan bendera biru kuning, dan meneriakkan tuntutan yang menggema dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Semua bermula dari keputusan mengejutkan pemerintahan Viktor Yanukovych yang tiba-tiba membatalkan rencana penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Keputusan itu dianggap bukan sekadar perubahan arah kebijakan, melainkan langkah mundur yang membuat banyak warga merasa masa depan negara kembali tersandara oleh pengaruh Rusia. Protes yang awalnya damai berubah menjadi gelombang besar. Barikade didirikan dari tumpukan kayu dan karung pasir. Tenda-tenda bermunculan di tengah kota, seolah menciptakan kota kecil baru di dalam ibu kota. Mahasiswa, pekerja kantor, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil berdiri bahu-membahu. Mereka menyebut gerakan itu Euromaidan, simbol perlawanan terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketergantungan politik yang sudah terlalu lama membayangi Ukraina. Di balik keramaian itu, ketegangan semakin naik. Pemerintah mengerahkan pasukan keamanan, gas air mata, peluru karet, dan pentungan menjadi bagian dari pemandangan harian. Namun massa tidak surut. Mereka mengatur jalur logistik, menyediakan dapur umum, dan membentuk sistem penjagaan. Setiap malam, orasi menggema dari panggung utama, membawa harapan bahwa negara bisa menemukan arah baru yang lebih mandiri. Pertengahan Februari 2014 menjadi titik paling gelap. Bentrokan besar pecah antara demonstran dan aparat keamanan. Suara tembakan menggema di antara gedung-gedung tinggi. Puluhan orang dilaporkan tewas, ratusan lainnya terluka. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi nyanyian perjuangan berubah menjadi arena mati rasa dengan genangan darah yang menandai betapa mahal harga perubahan. Meski demikian, publik tidak mundur. Tekanan internasional meningkat dan pemerintah mulai kehilangan legitimasi. Tidak lama kemudian, parlemen mengambil langkah drastis. Mereka menyatakan bahwa Yanukovych tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sang pemimpin melarikan diri dari Kiev. Kantor pemerintah beralih kendali. Angin perubahan bertiup cepat membawa Ukraina ke arah barat dengan keyakinan baru bahwa negara itu layak menentukan jalannya sendiri. Namun kemenangan Euromaidan bukan akhir dari cerita. Justru dari titik ini, babak baru mulai terbuka. Kejatuhan Yanukovych menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu guncangan besar. Sentimen pro-Rusia dan pro-Barat bertabrakan keras. Ketidakstabilan meluas, dan dalam bayang-bayang gejolak politik itu, aktor-aktor lain mulai bergerak. Pergerakan yang akan menggeser batas wilayah, memecah identitas nasional, dan membawa Ukraina serta Rusia ke jalur konflik yang beberapa tahun kemudian berkembang menjadi salah satu perang terbesar di Eropa modern. Narasi ini menjadi fondasi dari rangkaian peristiwa yang kini menentukan peta geopolitik kawasan. Dari demonstrasi rakyat hingga kejatuhan pemimpin, dari jalanan Kiev hingga ruang kekuasaan, semuanya membentuk alur yang mendorong Ukraina memasuki fase baru dalam sejarahnya. Ketika Ukraina baru saja keluar dari pergolakan Euromaidan, pemerintahan berganti, arah politik berubah, dan harapan untuk integrasi ke barat semakin menguat.
Namun pada saat yang sama, kekosongan kekuasaan di tingkat nasional menciptakan celah yang dengan cepat dimanfaatkan aktor eksternal. Di wilayah Crimea, situasi bergerak lebih cepat dibanding daerah Ukraina lainnya. Pada akhir Februari 2014, muncul kemunculan kelompok bersenjata tanpa tanda pengenal. Publik menyebut mereka sebagai pasukan bayangan. Mereka menguasai gedung-gedung pemerintahan, bandara, dan pusat komunikasi strategis. Dalam hitungan hari, jaringan komando Ukraina di semenanjung itu melemah drastis. Di sepanjang jalan Simferopol, mobil lapis baja melintas tanpa hambatan. Para pejabat lokal yang sebelumnya menunjukkan sikap pro-Rusia mulai mendorong referendum. Narasinya sederhana, namun kuat. Mereka menyebut bahwa Crimea memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Rusia, sehingga perubahan politik di Kiev dianggap mengancam kestabilan kawasan. Media lokal menyiarkan pernyataan bahwa situasi darurat memerlukan keputusan cepat. Dalam tekanan waktu yang begitu singkat, referendum diumumkan. Hasilnya diklaim menunjukkan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia. Komunitas internasional menolak legitimasi pemungutan suara itu. Namun Rusia bergerak tanpa menunggu pengakuan global. Pada 18 Maret 2014, dokumen aneksasi Crimea ditandatangani secara resmi di Moskow. Semenanjung itu berubah status hanya dalam tempo beberapa minggu. Keberhasilan Rusia menguasai Crimea menciptakan resonansi kuat di wilayah timur Ukraina. Di kota-kota seperti Donetsk dan Luhansk, kelompok pro-Rusia mulai mengorganisir diri. Mereka menduduki kantor pemerintahan regional, menurunkan bendera Ukraina, dan menaikkan simbol baru yang menyatakan pemisahan diri. Serangkaian deklarasi kemerdekaan diumumkan. Pemerintah pusat melihatnya sebagai ancaman serius terhadap keutuhan wilayah nasional. Operasi anti-teror pun diluncurkan untuk merebut kembali kota-kota yang telah dikuasai kelompok separatis. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Di balik bentrokan itu, dukungan dari Rusia mulai terlihat. Arus senjata, logistik, dan tenaga tempur melintas perbatasan. Teridentifikasi pula kehadiran kendaraan tempur yang dikaitkan dengan militer Rusia. Meski pemerintah Rusia menyangkal keterlibatan langsung, jejak operasional yang ditemukan di medan tempur menunjukkan dukungan sistematis terhadap kelompok separatis. Peta konflik terus berkembang, garis depan bergerak maju mundur. Kota-kota yang sebelumnya ramai berubah menjadi kawasan hancur, dengan bangunan hangus dan jalanan dipenuhi puing. Warga sipil mengungsi dalam jumlah besar, meninggalkan rumah yang tidak lagi aman. Di berbagai titik, perjanjian gencatan senjata dicoba. Kesepakatan Minsk I dan Minsk II muncul sebagai upaya diplomasi untuk menghentikan pertempuran. Namun kedua kesepakatan itu tidak pernah sepenuhnya berhasil. Tembakan senapan dan dentuman artileri tetap terdengar meski perjanjian diumumkan. Konflik di Donbas berubah menjadi perang berkepanjangan, membentuk zona abu-abu yang tidak sepenuhnya dikuasai Ukraina dan tidak pula diakui secara sah sebagai negara merdeka. Situasi itu semakin mengakar, menciptakan garis pemisah politik dan sosial yang semakin dalam. Perjalanan yang dilewati Ukraina memperlihatkan bagaimana jegolak politik berubah menjadi perebutan wilayah. Dari aneksasi Crimea hingga meletusnya perang Donbas, segala peristiwa itu menandai skala ketegangan baru yang tidak lagi hanya melibatkan unjuk rasa atau perubahan pemerintahan, tetapi sudah menyentuh isu kedaulatan dan batas wilayah negara. Ketika konflik yang semula terfokus di Crimea dan Donbas perlahan naik kelas menjadi ancaman perang berskala penuh. Setelah pertempuran di wilayah timur berlangsung selama bertahun-tahun, peta geopolitik Eropa Timur berubah drastis. Di banyak kota Ukraina, tanda-tanda kelelahan perang terlihat jelas. Namun di balik upaya diplomasi yang tak pernah benar-benar berhasil, kedua pihak terus memperkuat posisinya. Pemerintah Ukraina semakin mengarahkan orientasi politik ke barat, sementara Rusia memperdalam klaim bahwa pergerakan Ukraina menuju NATO merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Memasuki tahun 2021, ketegangan meningkat tajam.
Di berbagai pangkalan militer Rusia yang berdekatan dengan perbatasan Ukraina, pergerakan besar mulai terpantau. Ratusan kendaraan tempur dikerahkan, artileri berat diposisikan, jajaran tank modern memenuhi area latihan. Citra satelit memperlihatkan perluasan kem-kem tentara baru. Di banyak pusat analisis pertahanan, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Rusia benar-benar tengah bersiap untuk operasi militer berskala besar? Pada saat yang sama, Ukraina dengan tegas kembali menyampaikan aspirasi untuk masuk NATO. Langkah ini dipandang Rusia sebagai garis merah karena kehadiran aliansi barat di wilayah tersebut dianggap dapat menempatkan sistem rudal yang mampu menjangkau Moskow dalam hitungan menit. Pada 21 Februari 2022, situasi berubah drastis. Rusia mengumumkan pengakuan resmi terhadap entitas yang menamakan diri sebagai Republik Donetsk dan Republik Luhansk. Keputusan ini membuka jalan bagi pengerahan pasukan secara terbuka. Pernyataan resmi menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi warga di wilayah timur Ukraina. Namun, reaksi internasional langsung menyebut bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara tetangga. Hanya 3 hari setelah pengakuan itu diumumkan, Fajar 24 Februari menjadi titik yang mengguncang Eropa. Ledakan terdengar di berbagai kota Ukraina, Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, dan wilayah selatan mendapat serangan hampir bersamaan. Rusia melancarkan operasi militer skala penuh dengan dalih demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Di lapangan, serangan awal Rusia menunjukkan pola serangan kilat. Pasukan bergerak dari utara melalui Belarus dengan tujuan mengepung Kiev secepat mungkin. Konvoi kendaraan panjang terlihat melintasi jalan utama. Namun perlawanan Ukraina jauh lebih kuat dari perkiraan awal. Unit-unit pertahanan Ukraina memanfaatkan senjata bantuan dari barat. Rudal anti-tank portabel dan drone bersenjata mentargetkan kendaraan lapis baja Rusia. Di berbagai titik, pasukan Rusia harus berhenti, bahkan mundur. Operasi kilat yang direncanakan berubah menjadi pertempuran jalanan yang memakan waktu lebih lama. Gagal menaklukkan Kiev dengan cepat, Rusia mengubah strategi. Pasukan ditarik mundur dari wilayah utara dan fokus pada front timur dan selatan. Pertempuran besar terjadi di Mariupol, sebuah kota pelabuhan penting yang mengalami pengepungan panjang. Di Bakhmut dan Severodonetsk, pertempuran berlangsung hingga menghancurkan sebagian besar kota. Di Kherson, pergeseran kontrol wilayah terjadi berulang-ulang akibat manuver militer kedua pihak. Perang berubah menjadi konflik yang melelahkan, menewaskan ribuan tentara dan warga sipil, serta memaksa jutaan orang mengungsi meninggalkan rumah mereka. Kota-kota yang dulu dipenuhi aktivitas kini menjadi puing. Infrastruktur energi diserang. Jaringan listrik padam di banyak daerah. Dampak ekonomi merambat hingga ke benua lain. Harga pangan dan energi melonjak akibat terganggunya jalur distribusi global. Pada saat perang berlangsung, organisasi internasional berlomba memberikan bantuan kemanusiaan dan sanksi bagi Rusia. Natalitas pertahanan barat di sisi timur Eropa diperkuat. Ini mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi perluasan konflik. Jadi, ini menggambarkan bagaimana ketegangan yang dibangun selama 8 tahun akhirnya meledak menjadi perang penuh. Dari langkah diplomasi yang gagal hingga pengerahan pasukan besar-besaran, semua peristiwa itu menunjukkan bagaimana konflik politik dapat berubah menjadi krisis militer yang mengubah wajah Eropa modern. Perjalanan panjang yang dimulai dari aksi protes di alun-alun Kiev, lalu bergulir menjadi perebutan wilayah di Crimea, dan akhirnya meledak menjadi perang besar pada 2022, memperlihatkan betapa cepatnya dinamika politik dapat berubah menjadi konflik bersenjata. Setiap bab mengungkap lapisan demi lapisan peristiwa yang saling terhubung, mulai dari jatuhnya pemerintahan Yanukovych, aneksasi yang mengubah batas wilayah, hingga operasi militer Rusia yang mengguncang Eropa dan memicu reaksi berantai di seluruh dunia. Di balik segala peristiwa ini, jutaan warga menjadi saksi langsung betapa rentannya stabilitas kawasan ketika kepentingan geopolitik saling bertabrakan tanpa ruang kompromi.
Konflik yang bermula dari kebijakan luar negeri dan perebutan arah masa depan Ukraina akhirnya menjelma menjadi perang panjang dengan dampak yang meluas ke ranah ekonomi, keamanan, hingga hubungan diplomatik antar negara. Rangkaian kejadian ini menandai periode baru dalam sejarah modern, ketika sebuah negara yang sedang membangun demokrasi harus menghadapi tekanan eksternal dan internal sekaligus. Kota-kota yang dulu ramai mendadak berubah menjadi garis depan, dan ribuan keluarga harus meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Ketegangan ini tidak hanya mengguncang kawasan Eropa Timur, tetapi juga memicu perubahan besar pada tatanan keamanan global. Narasi perjalanan konflik ini, dari demonstrasi hingga invasi, menunjukkan bagaimana satu momen politik dapat membawa konsekuensi jangka panjang. Di antara runtuhnya pemerintahan, munculnya kelompok separatis dan serangan militer berskala penuh, dunia menyaksikan bahwa stabilitas sebuah negara dapat berubah dalam hitungan hari. Seluruh rangkaian fakta ini menggambarkan perjalanan kompleks yang masih terus berlangsung dengan implikasi yang terus berkembang dan belum menemukan akhir. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.